yang disebut ilmu menurut para ulama itu ternyata sesuatu yang sangat lengkap. Saya ilustrasikan begini. Siapa di antara kita yang memiliki ilmu tentang sholat tahajud? Maka kalau dalam pandangan takwa, ini dalam pandangan takwa, yang mengerti ya, yang disebut punya ilmu tentang sholat tahajud, yang pertama yang ngerti tata cara melaksanakan sholat tahajud, itu satu. Itu kategori, oh berarti saya masuk gitu kan. Ini soalnya ini sedang bicara takwa nih, bukan bicara yang biasa. Yang kedua ya, dia memahami ya bagaimana sholat tahajud dan seluk-beluknya. Dia tidak akan ya terpengaruh dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Maka ilmunya ini bukan sekedar ilmu, sekedar tahu tadi sudah meyakinkan. Tapi yang berat kriteria ilmu dalam pandangan ketakwaan yang dijelaskan oleh ulama itu, Pak, ini yang berat yang ketiga. Siapa yang punya ilmu tentang tahajud adalah yang sudah melaksanakan tahajud dengan istiqomah. Jadi ilmu dalam pandangan takwa itu nggak sembarangan asal apa? Teori. Kalau kita belum melaksanakan dengan istiqomah, kita dianggap menurut pandangan takwa, kita dianggap belum punya ilmu tentang sholat tahajud. Walaupun kita hafal wa ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Lalu kita tahu tata cara sholat tahajud dari bangun tidur, dia membaca doa tidur ya, doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian dia duduk sejenak, dibolehkan dia mau keluar ya, memandang langit, apalagi kalau lagi cerah. Kalau hujan kan nggak bisa kan gitu. Kemudian dibolehkan juga membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Lalu dia membersihkan diri, silahkan mau mandi juga boleh, mau apa ya, mau wudhu saja juga boleh, dengan seluruh aktivitas biar bersih. Setelah itu ya baru dia memulai sholat itu dengan 2 rakaat yang ringan ya. Setelah melaksanakan 2 rakaat yang ringan, baru kemudian dia melaksanakan sholat tahajud. Setelah tahajud ya, witirnya bagaimana tergantung. Kalau dia sudah biasa witir sebelum tidur, witir duluan, berarti nanti nggak perlu witir di setelah tahajud. Kalau dia ya witirnya biasa setelah tahajud, ya tinggal ditambah dengan witir. Lalu nanti mendekati sholat subuh, sediakan waktu untuk mohon ampun kepada Allah ya, sampai datangnya azan subuh. Jadi walaupun sudah tahu sesedetail itu, tapi nggak dilaksanakan, menurut pandangan takwa kita belum punya ilmu tentang tahajud. Itu makanya kita memang harus mulai, oh kalau gitu menilai diri sendiri, taruh timbangan takwa. Karena kalau bicara ilmu sholat berjamaah gitu ya, jadi dari teorinya sampai sudah menjaga sholat berjamaah, dalam pandangan takwa baru punya ilmu. Sementara hari ini kan apa saja yang bisa disampaikan sudah dianggap ilmu. Itu baru menurut pandangan umum, belum menurut pandangan ketakwaan. Makanya menurut pandangan ketakwaan ilmu kita makin sedikit saja. Karena ke apa? Kalau yang belum kita laksanakan akan dianggap apa? Belum berilmu ya. Ini ya, indahnya takwa itu, kita akan dibawa kepada proses untuk menyatakan namanya ilmu dianggap sudah ada kalau sudah menghasilkan ya tabungan akhirat kita sebanyak-banyaknya, baru itu disebut ilmu. Kalau belum, dianggap belum. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka ya
jelas sekali, karena nanti ya dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151 yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini menyebut ayat wa yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rusulih. Ada orang yang ingin memisahkan Allah dengan rasul-rasulnya. Ya pokoknya sama Allah saja. Tapi ini kata Rasulullah nggak boleh, kan yang penting Allah. Itu kacau juga, kayaknya kan hebat gitu ya. Makanya di sini disebut ada orang yang menginginkan akan memisahkan antara Allah dengan rasul-rasulnya. Kemudian wa yaquluna yu'minu bi ba'din nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Ada juga yang ya beriman kepada sebagian, mengingkari sebagian dari rasul tersebut. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabilan. Ada juga gitu ya, yang antara Allah dan Rasulnya kemudian ya hal-hal yang menyimpang itu diambil jalan tengah. Nah ini kan sekarang nih zaman-zaman kita gitu ya. Ada yang mau penyatuan seluruh agama. Nah ini di sini Allah mengatakan ulaika humul kafiruna haqqo. Jadi yang nyoba-nyoba nyatukan Islam dengan Yahudi dengan yang lain, ulaika kata Allah humul kafiruna haqqo. Mereka benar-benar sudah ulaika hum. Kemudian pakai alif lam al kafirun. Ya. Mereka itu benar-benar orang-orang kafir haqqon ditambah lagi. Sebenar-benarnya. Jadi secara utuh yang mengatakan bahwa ya kita harus kompromi seluruh agama itu, kalau menurut surat An-Nisa ayat 151 kayak gitu, itu akan disebut kafiruna haqqo. Itu kekafiran yang sebenar-benarnya. Ya, ini yang harus hati-hati gitu ya. Makanya kita mulai meletakkan kejujuran dan kebenaran itu menjadi modal di akhir zaman ini. Karena begini, coba nanti ini tipis karena sengaja saya kalau kita belajar memang harus mengasah akal kita, karena ini yang akan melawan kekafiran, yang akan melawan kesesatan itu adalah ketajaman akal kita dibantu oleh kekuatan hati kita. Misalnya begini, saya mengajarkan hadis, lalu saya ambil keterangan-keterangan ulama, lalu saya jangan-jangan bilang begini, ini Rasulullah mengajarkan kita seperti itu loh, kita mau nggak ikut Rasulullah seperti itu? Ini kan ada sesuatu yang harus harus kita kritisi. Loh, tadi kan kamu sebenarnya tidak sedang menyampaikan ya sesuatu yang langsung dari Rasulullah, itu keterangan ulama berkenaan dengan Rasulullah. Kenapa tiba-tiba kamu seolah-olah sedang mewakili Rasulullah? Untuk di dalam Islam hari ini banyak, karena ada bukunya itu, dalam satu masalah sering kita ya membuat kesimpulan, yang kesimpulan itu kalau nanti di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban, jangan-jangan amal kita habis. Contoh, saya ada ya beberapa keterangan buku itu, dia menjelaskan sesuatu hadis Nabi dengan keterangan ya Imam Syafi'i, lalu dia katakan mau ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i? Jawabannya apa deh? Ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i? Ayo, kan kalau ada yang nanya begitu, ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i?
Ini pertanyaan yang akan membuat kita al-muflis, bangkrut nanti kita, karena pertanyaan itu seolah-olah Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah. Jadi hanya gara-gara itu, kalau kita baca tulisan bukunya itu, gara-gara kan dalam hadis itu disebut bid'ah dolalah. Kemudian Imam Syafi'i menyebut bid'ah akhirnya dibagi, ada sayyi'ah dan hasanah. Nah, buku ini mengatakan mau ikut Nabi bahwa bid'ah dolalah atau bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Kalau saya kadang-kadang cuman iseng, kamu dapat hadis dari mana? Dari Rasulullah atau dari Sahih Bukhari? Dari Rasulullah atau dari Sahih Bukhari, Pak? Wah, mungkin dia kan nggak ketemu Rasulullah, dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ulama bukan? Imam Syafi'i ulama bukan? Kok tiba-tiba dipertentangkan antara hadis yang diterima dari Sahih Bukhari dan keterangan fikih dari seorang ulama? Kan ini nggak jujur. Kamu harusnya jujur. Kamu misalnya dapat keterangan hadis dari mana? Fathul Bari, ya udah katakan dari Fathul Bari, bukan dari Rasulullah. Ya. Karena siapa yang bisa mengatakan saya langsung dapat penjelasan dari Rasulullah? Hanya orang, kalau bahasa Pak Nasir, jam berapa, yang hidup sezaman dengan Rasulullah, yang ketemu dengan Rasulullah. Semua hari ini tidak ada yang seharusnya berani mengatakan mau ikut Rasul atau ikut ulama. Loh, kamu aja dapat ilmunya dari ulama, bukan dari Rasul. Jadi kenapa akhirnya kalau didesak nih Pak, baca lagi kitab-kitabnya, dia akan mengatakan yang disebut bid'ah kan yang urusan ibadah dan akidah. Kalau didesak lagi, itu kata Rasulullah atau kata ulama? Kan kata kalian juga, kok sama juga terjebak pada apa? Ya, Imam Syafi'i sudah tahu bahwa namanya bid'ah itu kan, kata bid'ah itu semua yang baru, kata, tapi dari kata ya, semua yang baru tidak ada contohnya itu bid'ah gitu ya. Kenapa secerdas Imam Syafi'i hadis itu bilang dolalah? Padahal namanya bid'ah itu masih umum, Pak. Dari handphone ini yang baru bisa disebut bid'ah ini, kertas. Nah, akhirnya kan ulama-ulama yang mengatakan tidak sama dengan Nabi bid'ah dalam masalah. Nah, ketika dia mengatakan dalam masalah ibadah dan akidah, itu keterangan mereka sendiri, Pak, bukan langsung dari Rasulullah. Berarti kan sama-sama membuat penjelasan yang bukan dari Rasulullah, hanya untuk menjelaskan mana yang dolalah, mana yang bukan dolalah. Terjebak, Pak, hari ini. Pertanyaannya, kalau dibalik itu, ulama yang berani mengatakan mau ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah, nanti di akhirat kalau Imam Syafi'i nuntut, sisa berapa itu, Pak? Kan Imam Syafi'i, saya dituduh tidak ikut Rasulullah, ya saya akan tuntut yang menyatakan mau ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i, seolah-olah Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah, dituntut habis, Pak. Karena dalam keterangan hadis sahih, pengadilan akhirat itu diibaratkan ya, domba bertanduk dengan domba tidak bertanduk diadu. Di dunia ini dia tabrakan begitu, nanti ditukar, Pak. Ini tanduk ini dikasihkan yang nggak pakai tanduk, kemudian diadu di akhirat. Itu sampai segitu keadilan akhirat. Jadi apa saja yang dituduhkan kepada orang lain, nanti orang lain itu akan menuntut. Makanya jangan mudah-mudah ya memberikan tuduhan, apalagi tadi ulama lagi yang sudah nggak ada. Kita mungkin mau tahajud tiap malam, sholat jamaah seumur hidup, infak sodakoh seluruh harta kita, bukan jangan-jangan nggak akan cukup untuk bayar dosa kita kepada ulama itu, habis nanti. Ini namanya kurang cerdas ya. Makanya saya itu selalu membuat kita harus berpikir,
namanya akhir zaman itu Pak, kalau berguru akhir zaman, ikut semua yang disampaikan guru kita atau pikir-pikir dulu. Akhir zaman nih, akhir Islam. Kalau di awal Islam kita ikut semua yang disuruh guru, aman Pak, karena gurunya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disuruh jungkir balik, kita akan jungkir balik karena sudah pasti benarnya. Sekarang itu walaupun dia megang hadis sahih, dia Rasulullah atau ustadz. Kok bisa-bisanya banyak orang ikut ustadz, semuanya yang dikatakan ustadz harus diikuti. Itu cara belajar yang salah Pak. Ini akhir zaman, bukan awal Islam. Ini akhir Islam. Artinya kita tetap harus kritis. Kalau sesuatu kok kayaknya nggak bener, ya nggak apa-apa. Yang penting adab kita kepada guru kita dijaga. Hanya itu kan disuruh. Karena kalau diteliti juga ya, Imam Malik ya, Imam Syafi'i ke Imam Malik belajar, ada beda juga nggak apa-apa, asal Imam Syafi'i nggak pernah bilang apa, oh, Imam Malik begini begitu, enggak, adabnya dijaga. Yang nggak setuju nggak apa-apa gitu. Jadi sampai-sampai saya mengkategorikan, kalau kita belajar walaupun belajarnya puluhan tahun, tapi kita harus ngerti kita ini mental belajarnya mental apa. Karena begini, kelas berapa sih kalau yang semua disuruh gurunya, mau masuk akal tidak masuk akal yang disuruh gurunya dikerjakan semuanya, itu kelas berapa? Hanya kelas TK kan. Jadi kalau Pak Zul punya cucu sekolah TK, kemudian ada tugas gurunya agak iseng saja gitu, besok kamu bawa buah jambu metik sendiri di pohon, kira-kira dikasih buah jambu yang nggak metik di pohon mau nggak? Kalau anak TK nggak mau, dia harus apa? Harus metik buah jambu dari pohon, dia sendiri lagi harus diangkat lagi, dipetikin juga nggak akan mau. Jadi kalau kita ngikut ustadz sampai segitunya nggak pakai mikir, sebenarnya kelas kita kelas apa? Kelas TK gitu ya. Bahkan kalau sudah SD dia bawa buah jambu nggak metik sendiri, mungkin dia santai-santai aja. Kalau gurunya nggak nanya, dia diem aja kan, yang penting ngumpulin jambu gitu. Bahkan kalau guru nanya, kamu metik sendiri, saya nggak punya buah jambu, masa suruh metik di buah jambu di orang lain gitu, bisa begitu. Jadi saat ini banyak pengajian tapi jadinya pengajian TK. Kalau pengajian TK nanti dia tidak bisa ngaji kalau gurunya bukan guru dia. Coba kalau dites itu anak TK, tiba-tiba bapak datang, bu guru saya ganti ya, anak-anak mau nggak belajar? Nggak mau. Makanya naikkan kelasnya ya, namanya bapak harusnya udah kelas mahasiswa gitu ya, yang gurunya siapa saja saya dengerin saja, saya bisa tahu mana yang ya perlu diikuti, mana yang tidak perlu diikuti ya. Apalagi gurunya ngajarin apa, nanti kamu pulang ke lingkungan kamu, ini salah, pokoknya kamu tugas sampaikan itu ke ya tetangga-tetangga kamu, kalau perbuatan begini berarti salah, ini salah. Oh, dia akan tuduh salah-salah. Akhirnya apa? Sederhananya sini, coba saya punya pertanyaan nih. Adakah di negeri kita ini, bahkan di dunia ini, yang punya masjid, baik lembaga, yayasan atau perorangan? Ada nggak yang punya masjid? Ada nggak deh punya masjid? Sekolah punya masjid, ini punya masjid, ada nggak? Ada kan bahasanya? Nah itu aja udah salah kita. Karena
Ya, dalam surat Jin itu disebutnya apa? Innal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Azan dulu ya.